سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأهل بيته الكرام ثم الصحابة والقرابة ثم إلى أرواح جميع الأولياء والصالحين والمسلمين والمسلمات والمؤمنات الأحياء منهم والأموات خصوصا إلى كتب العلوم أبي حمد محمد ابن محمد الغزالي ثم إلى كتب الأحوال أبي يزيد البستامي ثم إلى كتب المقام سيد الشيخ عبد القادر الجيلاني ثم إلى سيد الشيخ محمد عبد الكريم السمان المدني ثم إلى خليفته شيخنا وجدنا ومولانا محمد أرشد بن عبد الله كلام ثم إلى أرواح والدنا مشايخنا وصلهم وفروعهم بأن الله تغشهم برحمة والمغفرة ويؤلي درجتهم في الجنة وينفعنا ويعيد علينا وعلى والدنا وعلى أهل بلدتنا أجمعين من بركاتهم وأنوارهم وأسرارهم وعلومهم ونفحاتهم وخصوصياتهم وأن الله الكريم يرزقنا فهم النبي وحفظ المرسلين وحسن الخاتمة في أمين وعافية وسلامة بسر النبي وآل النبي وبسر الفاتحة. الصراط المستقيم الصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-gulamu yu'aqqu anhu yawmas sabi'i wa yusamma wa yumatu anhu al-adha fa iza balaga 6 sinina uddiba فإذا بلغ 9 سنين أزل فراشه فإذا بلغ 13 سنة ضرب على ترك الصلوات فإذا بلغ 16 سنة زوجه أبوه ثم أخذ بيده وقال له قد أدبتك وعلمتك وأنكحتك fa'udzu billahi min fitnatika fid dunya wa azabika fil akhirah. Rasulullah bersabda, anak itu disembelihkan akikah daripada anak itu pada umur yang ketujuh. Pada umur yang ketujuh dan dinamai akan dia anak pada hari itu juga. Dan dibuangkan daripadanya anak itu segala yang menyakiti akan dia. Maka apabila sampai ia 6 tahun, maka ajari akan dia itu adab perangai yang baik. Maka apabila sampai ia 9 tahun, maka asingkan tempat tidurnya. Maka apabila sampai 13 tahun, maka palu akan dia jika ia anak itu meninggalkan sembahyang 5 waktu. Maka apabila sampai 16 tahun, maka diperistrikan akan dia anak tadi oleh bapaknya. Kemudian mengambil ia bapa dengan tangan anaknya dan lalu dikatanya oleh bapaknya, sesungguhnya telah aku ajari akan dikau akan adab yang baik dan aku ajari akan dikau akan agama dan telah aku peristrikan, maka aku meminta peliharakan dengan Allah Ta'ala daripada fitnahmu di dalam dunia dan siksamu di dalam akhirat. Nah, ini tanggung jawab kita. Artinya kita tanggung jawab ini masalah iman. Itu yang pertama. Kalau urusan dunia andai kata tak tinggal kada apa-apa. Andai kata. Tapi kalau dilengkapi itu lebih bagus. Ini perintah Allah. Surah Al-Fatir, kalau salah surah Fatir ayat 10 kalau kada salah, kada hilap. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin, kata Allah. Nah, jadi dengan iman lah. Dan bapak-bapak yang beriman, walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum, supaya berupaya juriat-juriat mereka itu mengikut bapak-bapaknya yang beriman itu. Juriatum biimanin, agar satu iman, sekeluarga itu satu iman, jangan berbeda iman. Kalau syariatnya ada yang 8, ada yang itu kada apa-apa, ada masalah. Satu iman, ya Allah menunjukkan di sini satu iman. Kalau iman berbeda sudah kada bakalan tak kumpul di akhirat.
Satu iman itu agar kita tak kumpul di dunia dan di akhirat. Itu maksudnya. Dimanapun kita berada, dimanapun juriat kita berada, kalau satu iman, fa'alhaqna bihim jurriyatahum, kata Allah sambungan ayatnya. Maka Allah akan mempertemukan dengan bapak-bapaknya itu akan juriatnya walaupun dimanapun berada. Nang sebagian pernya meninggal di Makkah, nang sebagian di apa nih? Di jalan sini apa artinya? Nah, Allah itu akan mempertemukan nanti di akhirat, mengumpulkan di akhirat karena satu iman. Nah, di sini yang penting. Makanya tadi sampai disuruh Rasulullah kita memegang tangannya karena kita berjanji sudah mendidik dengan pendidikan yang baik, mengajarkan adab, mengajarkan Al-Quran. Yang terakhir tadi kan itu tanggung jawab kita. Karena kalau pada itu risiko kita. Dia akan menuntut nanti di akhirat. Kada pernah diberikan arahan, kada pernah diberikan ajaran. Ini untuk iman, tauhid yang pertama, Al-Quran yang pertama. Kalau urusan bahasa Inggris, matematika, apa namanya itu biar kalian dapat karena Bapak. Tapi kalau nya bisa itu lebih lengkap. Artinya perhatian kita tuh urusan iman. Karena itu yang ditanya. Karena itu yang akan mengumpulkan kita nanti anak dan istri semuanya di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kalau berbeda sudah ada mungkin bisa berkumpul. Nah, ini perintah Allah. Maka yang terakhir tadi apa? Disuruh kita sampai memegang tangannya, sudah berjanji, aku sudah mengajarkan adab yang baik dan aku sudah mengajarkan akan agama. Lah. Dan telah aku peristrikan. Nah, banyak kewajiban kita. Kalau anak sudah memang pena cocok kawin lanang lakian, kawin akan. Itu kewajiban kita. Sekali aja kewajiban kita. Nah, yang bibinian kayak itu aja pilih sudah pena kupu, sudahnya sampai umurnya jangan tapi ditunda. Kalau yang sudah memang sudah ada, nah, jangan ditunda. Itu kita risikonya. Supaya kita selamat, kada ada lagi tuntutan. Biarnya maksiat, umpama takdirnya maksiat juga, kada ditanya lagi kita. Nah, itu yang kita harapkan tuh. Karena kita kada tahu perjalanan anak kita, kada tahu kita. Nah, takdirnya tuh kada tahu kita. Jadi kita kewajiban hanya melanjutkan janji kita di dalam alam arwah, ya kan? Wa id akhadha rabbuka min bani Adam dzurriyyatahum min zuhurihim. Kata Allah, ketika Allah mengeluarkan dzurriyyat Adam dari sulbi-sulbi kita, maka Allah berjanji apa ujung ayatnya? Alastu bi rabbikum? Bukankah aku ini Tuhan engkau? Jar Allah Ta'ala kepada roh-roh. Mereka menjawab, qalu syahidna. Ya Allah, engkau adalah Tuhan kami dan kami sebagai hamba. Itu berjanji sudah. Semua kita bertauhid sudah. Tugas kita ketika lahir ini melanjutkan. Kalau kada dilanjutkan, kada di apa itu istilahnya? Kita ajarkan. Nah, pertama Nabi mengajarkan kan diajarkan sebelah kanan, dikamatkan sebelah kiri. Ini ajaran tauhidnya untuk melanjutkan janji tadi. Nah, itu tugas pertama kita. Yang tidak boleh tidak kita sebagai orang tua mengajarkan kalimat tauhid. Terus itu mengakikahi tadi kan, mengakikahi ketika umur 7 hari. Itu kalau mampu. Munya kada mampu, berapa sampainya balik. Kalau balik kita kada mampu juga, habis tugas kewajiban kita. Dan ia disunatkan berakikah sendiri. Nabi itu umur 40 tahun berakikah sendiri. 40 tahun umur sendiri berakikah sendiri. Nah, kita itu juga, nang orang kita kada tahu baduit aja, cuma kada tahu sidin, kada paham, maka kita tetap disunatkan sebagaimana Rasulullah juga umur 40 berakikah. Nah, itu hadis yang kita sebutkan tadi antaranya tugas-tugas kedua orang tua untuk melaksanakan urusan agama. Dan sunat kasih sayang kepada segala anak itu. Dan sunat mengucup akan anak itu. Dan adalah Rasulullah SAW mengucup akan cucunya Sayyidina Hasan serta ia bersabda, innaman la yarham la yurham. Makanya kita biasanya kalau melihat kekanakan itu pasti senang, ya ada.
melihat hendak menyentuh kita, hendak membelai kita kan, anak-anak sedang setahun, 2 tahun, 3 tahun bukan kita. Artinya bahwasanya barang siapa tiada kasih sayang akan anaknya, niscaya tiada dikasihi akan tiada dikasihi akan oleh Allah akan dia. Orang tuanya itu kan dikasihi juga. Artinya kada dapat rahmat. Maka sulit mendidik lah. Bila Allah tuh kada memberi rahmat, kawan kita sebagai orang tua ngalih mendidik anak. Karena kawam mendidik tuh semalam hadisnya kan rahimallahu walidan a'ana waladahu ala birrihi. Kata kalau hadisnya kedua orang tua tuh kawam berbuat baik terhadap anak karena sebab rahmat Allah nang menolongi. Nah itu. Jadi kita harus buktikan kasih sayang kita kepada anak itu dulu. Rasa sayang itu terus tertanam dalam hati kita. Nyenang nang macal ini biasanya lah anak yatim, ya ada. Anak yatim itu memang sudah dicitak seperti itu rupanya lah, agar orang yang memelihara ini dicoba. Macal benarnya, tapi pahalanya ganal benar lah. Nah, pahalanya ganal benar. Nah, ujian. Ada juga anak kita bahan bisa juga nang macal tuh, artinya macal dalam artian kada kalakuannya tuh nah. Bilanya sudah kita bawa kemana-mana tuh bilang di urang kada kau andak, sipaknya lah macam-macam. Nah, itu ada kan gitu. Nah ini akibat kita pertamanya tuh membiarkan. Kalau umpama makan kita lah membawa anak tuh makan, ini ketujuh membalik kacauan, membalik nasi kada kosal sedikit. Ini jangan dibiarkan. Baru sedikit dibaliknya piring, ya kan? Nah, kita biarkan itu dipikirkannya itu suatu pekerjaan yang baik. Jadi paling tidak kita kan menegur dengan cara bagaimana supaya jangan lagi membalik nasi, membalik piring di ada. Adakah itu anak kan? Bila kalau orang dibawa apa-apa kan bisa pakainya, bagayanya tuh nah kan kita nang jadi susah jadinya. Dan lagi sabda Nabi SAW, rihul waladi min rihil jannah. Artinya bau anak itu daripada bau surga. Karena anak itu kan adalah kebun-kebun surga. Nya kan berdosa. Makanya tergantung kita tadi jar Nabi kalau apa tuh hadisnya? Ya yuladu alal fa abawahu yuwahhida ini wa yunasiranihi wa yumajjisanihi. Kan 3 itu contohkan Nabi. Jadi tergantung kita hendak jadi apanya? Hendak jadi kiai kah? Hendak jadi kah? Tergantung kita marahan. Itu pun kita hanya syariat. Tapi yang menentukan Allah. Kita ini kada hendak anak tuh kada baiknya kada. Siapa yang hendak? Tapi namun takdir anak kita kada tahu. Cuma tetap kita ikhtiar untuk kebaikan niat kita. Kalau terjadi juga menyimpang dari keinginan kita, itu cobaan kita. Pasti udah kita dicoba. Sekian anak banyak tuh pasti ada satu yang mencoba kita. Kalau baik pun semuanya ini berat lagi cobaannya. Di mana ilatnya nang banyak? Anak tuh bagus beratan. Kina kita dipuji orang kayak pakai dikira menyikapi. Ketika orang memuji kita, anak sepiannya luar biasa bagus beratan. Sikap kita tuh kayak apa menyikapi? Bila salah nih jahat benar kita. Syirik berpanjangan Allah Ta'ala Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau ada anak itu nang pindah ke TV cocok lah, pindah kelakuannya kayak anak orang nala lain juga, maka kita sadar bahwa kita kada punya daya dan upaya. Hasil kebaikan anak itu Allah, kita hanya mengarahkan. Itu hikmah. Makanya dicontohkan Nabi Nuh anak dan istri, ya kada. Nabi Lot istri. Nabi kita siapa? Marina Sidin. Bahwa kita tuh kayak apapun hebatnya, kada pernah mampu untuk menjadikan hidayah, taufik. Itu urusan Allah. Nah, itu contohnya. Agar kita jangan putus asa ketika menghadapi anak itu. Tapi doa kita tetap sebagaimana Nabi Nuh dialognya dengan Allah dalam Al-Quran.
Sidin tetap itu anakku ju Sidin. Jar Allah Ta'ala kada. Ya kalau Allah Ta'ala menjawab kada. Kenapa ya kada? Amalun gairu solih. Itu kalimatnya. Anak nyawa. Tuh jar Allah Ta'ala nuhai. Gawiannya kada bujur. Bujur juritikam tapi gawiannya kada bujur. Kanan itu ngarannya. Kada mau percaya. Makanya Nabi Nuh tuh dianggap kada berhasil berdakwah. Nang provokatornya anak wan istri. Kada beriman. Itu diantaranya dianggap gagal karena itu contoh aja. Jadi kalau ada kiai nang anaknya kayak itu kada usah disambati. Itu contoh di atas sudah ada sebagai ujian dan cobaan bagi Sidin. Nah itu contohnya. Karena Nabi aja kada kawan memberikan taufik. Makanya dalam Al-Quran itu Nabi ayatnya nang Sidin hendak memberikan apa supaya memerintahkan umat Islam, ada ayatnya kalau wa innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Ya Muhammad, engkau tidak akan bisa memberikan petunjuk kepada pamanmu karena petunjuk itu aku ya Allah Ta'ala. Di situ maksudnya bukan petunjuk, taufik. Jadi ngaran taufik itu kada kawa, itu urusan Allah. Tapi kalau hidayah kawa. Wa innaka tahdi ila siratal mustaqim, di situ ada kalimatnya. Sesungguhnya engkau ya Muhammad betul-betul kau memberikan apa petunjuk ke jalan yang lurus. Petunjuk kawa. Petunjuk dengan taufik beda. Kalau petunjuk atau hidayah atau irsyad, kita tahu bahwa berjamaah nih fadilatnya gana, ya kah? Tapi ada jangan ada kau ke masjid, tahu aja. Nah itu hidayah dan irsyad. Tapi kalau taufik, ihdinas siratal mustaqim, ini bukan hidayah lagi mananya. Bukan irsyad lagi, ini taufik. Kalau sudah taufik Allah, orang tuh bahasa kita lah, diangkat Allah, diandak ke masjid langsung. Kawaba ibadah itu makna taufik. Nur Allah langsung. Itu makna taufik. Itu tadi dalilnya. Innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Nah, jadi kita cari taufik, kurnia Allah dan rahmat Allah, tiga itu lah. Kita beraktivitas ini tiga itu. Rahmat Allah, kurnia Allah dan taufik. Itu Al-Quran yang bicara. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu, kata Allah. Dengan berkat kurnia dan rahmat Allah, kita semua bisa beraktivitas. Itu dalilnya. Jadi kita jangan hanya dihidayah saja bandak. Hidayah itu tahu berataan, apalagi orang berilmu. Nangaran kebaikan itu paham dan tahu, tapi kadang-kadang ada kau menggawi. Itu maksudnya. Dan kata Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauman igsili wajha Usamata faja'altu aksiluhu wa ana anipun fadaraba yadayya summa akhajahu fagasala wajhahu summa qabbalahu summa qala qad ahsana bina lam yakun jariyatan. Ini tentang jariyah, tentang budak lah. Artinya Rasulullah mencontohkan. Artinya telah bersabda Rasulullah SAW, bagiku uja Aisyah bin Sidin. Nah, pada suatu hari Rasulullah menyuruh basuh ulihmu akan muka Usamah, menyuruh Aisyah nih lah membasuh. Maka ujar Aisyah, aku pun membasuh akan dia Usamah. Usamah itu budak teh. Padahal aku nih jijik, aku nih kada senang. Oh budak itu ada petunjuk di sini. Ini ditegur oleh Rasulullah. Budak aja ditegur karena kada disayangi. Nah, apalagi anak mau kada disayangi, itu maksudnya nih. Nah, aku jisidin kada tepi ketujuan nang Usamah budak nih. Nah, maka dipukul Rasulullah tangan, di palutornya digatuk lah, ditegur dengan sentuhan tangan nang Aisyah. Nah. Maka memalu Rasulullah SAW akan tanganku ya Aisyah.
Kemudian ia mengambil ya Rasulullah akan dia Usamah, maka membasuh ia akan mukanya. Kemudian mengucup ia Rasulullah akan dia Usamah. Kemudian maka ia bersabda, sungguhnya telah berbuat baik ia Usamah dengan kita. Karena tiada ada yang Jariyah itu perempuan. Jadi kan Jariyah itu ada perempuan budak tuh lah. Belum ngarannya Usamah tapi laki-laki masuknya. Nah ini contoh bahwa kita apalagi anak jangan kadada rasa sayang. Budak aja harus disayangi lah. Nah, kalau kita ini apa? Pembantu kita. Wah, ini kan ada budak kalau. Nah, pembantu kita tuh jangan sampai kita macam-macamnya, kita sekehendak kita jangan. Rasulullah bersabda, "Khaffif amalahu." Ringankan pekerjaannya kata Rasulullah. Jangan terlalu dibebani sesuai dengan gajinya. Nah, sesuai dengan gajinya, jangan terlalu diperas tenaganya. Jangan kayak di Arab sana, di Arab itu masih jahiliyahnya ada lah. Orang bilang rakau istirahat sana pegawai. Karena ia juga manusia hamba Allah, kebetulan aja dia sebagai pembantu. Dan setengah daripada hak anak atas bapaknya itu bahwa mencukupkan ia bapak akan makanan anaknya dan pakaiannya. Dan pakaiannya itu selama ia anak berkehendak kepada pakaian dan makanan sekamampu kita. Sekamampu kedua orang tua, makanan dan pakaian. Dan setengah daripadanya bahwa wajib atas wali kanak-kanak itu bahwa menyuruh akan kanak-kanak yang sampai umurnya itu sempurna 7 tahun akan berbuat sembahyang dan sekalian ibadat yang wajib, ya, seperti puasa wajib kalau itu kewajiban kita kedua orang tua untuk menyuruh umur 7 tahun. Dan ditegahkan akan dia daripada berbuat segala yang diharamkan. Dan disuruh akan dia berperangai dengan perangai yang baik. Dan ditegahkan akan dia anak itu daripada berperangai ia akan perangai yang kejahatan. Dan dipalu akan kanak-kanak yang sampai umurnya itu sempurna 10 tahun atas meninggalkan sembahyang dan atas meninggalkan segala yang diwajibkan mengerjakan akan dia atas orang yang akil balik. Karena sabda Rasulullah SAW dalam riwayat hadis yang sahih, murus sabiya bisalawati ija balaga 7 sinina wa ija balaga 10 sinina fatribu alaiha. Artinya suruh oleh kamu akan kanak-kanak dengan berbuat sembahyang apabila sampai ia 7 tahun. Dan apabila sampai umurnya itu 10 tahun, maka palu oleh kamu akan dia atas meninggalkan sembahyang tersebut. Cuma mukulnya itu kadang mukul apa? Orang ini kan dipukul diberi apa? Hadiah. Bila ikam kau puasa. Nah, kawa setengah hari dulu. Ya karena kalau langsung anak 5 tahun 6 tahun tuh kawa setengah harian ya. Atau 3 jam ke dulu, kayak pacarannya kita kena diberi hadiah. Adapun sembahyang bagus ya, diirit ke masjid bagus, cuma aturannya harus paham. Nang dibawa ke masjid ya nah. Jar Nabi apa hadis? Ijtanibu sibyanakum al-masjidah kata Rasulullah. Nah itu kan keras tuh anjurannya. Ijtanibu sibyanakum al-masjidah. Bahasa kasarnya jangan dibawa anak tuh ke masjid kalau ia mengganggu. Itu keras di situ sebenarnya. Jadi kalau kita membawa anak itu bagus, tapi letakkan jangan sampai disap orang tua. Karena dia memutus sab. Nang kedua, anak setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun itu ya kada tahunya lagi kebersihan taharahnya kada tahunya. Kalau dalam kondisi mutanajis awaknya, ketika kita mulai jamah berpegang dengan dia, maka kada sah sembahyang kita.
Dan orang lain dirugikan kalau disab diandak. Ini sudah Abdul Samad menjelaskan secara umum. Jadi boleh saja membawa anak, tapi kalau nak disab andak paling akhir, paling pinggir. Nah itu. Jadi kita jangan berbangga hati membawa anak disab pertama. Ya kah? Risikonya banyak, di samping kita orang lain dirugikan. Karena sab itu harus sab rapat kan gitu kalau. Ketika anak, karena adanya anak itu seperti kedadanya. Wujuduhu ka'adamihi, karena dia tidak masuk sab. Orang yang masuk ke sudah yang masuk balik dan mengerti taharahnya, mengerti wudunya. Nah ini perlu kita pahami. Ulun terpaksa menyampaikan ini supaya paham agar ibadah kita sempurna. Sangat banyak ini kita sering menyampaikan kalau kita waktu imam ada anak tolong jaga kita. Karena ini kan tugas untuk menyampaikan supaya ibadah ini sempurna. Cuma ada yang kada paham, bahkan bangga. Nah, anak nih dibawa, bagus tadi. Tapi caranya kita harus paham. Kalau kita hendak disabja anak paling pinggir, jadi selesai sudah habis kan? Nah, atau di belakang kita. Kalau di Mesir ujar bubuhannya adalah di Mesir sekolah itu memang anak-anak banyak, tapi ada yang ngatur khusus di belakang sabnya, tidak nyumpuk apa. Jadi kalau pernah di Makkah adalah anak-anak. Paling anak anaknya berjalan orang tak sembayangan, nah usut berjalannya orang Arab tuh. Karena itu tadi hukumnya, hukum fikihnya kayak itu. Nah. Artinya ini hubungan dengan mendidik anak sembahyang tadi. Dan pada setengah riwayat palu akan kanak-kanak itu apabila sampai umurnya itu 13 tahun atas meninggalkan sembahyang itu, yaitu yang tersebut di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ghazali rahimahullah dahulu itu. Dan setengah daripadanya hadis yang meriwayatkan oleh Syekh Ibnu Hajar di dalam kitabnya yang bernama Tahrirul Maqal pada bicara adabul atfal, artinya adab-adab anak-anak, bahwa Nabi SAW la ayyu addiba ahadukum waladahu bisautin khairun lahu min ayyatasaddaqa anhu bisain. Ini ujar Rasulullah bahwa mengajarkan adab seseorang kamu akan anaknya dengan memalu akan dia dengan cemati, yaitu terlebih baik daripada berbuat sedekah daripadanya apa? Mengajarkan adab itu dengan satu gantang fitrah. Itu lebih abdal dari memberikan sedekah ketimbang mengajari anak beradab. Artinya ini menunjukkan pentingnya kita mengajari anak adab. Apa adab tuh bedanya dengan akhlak? Memang banyak bedanya. Kalau akhlak kan Nabi diutuskan buistu liutammima makarimal akhlak, karena memang peradaban manusia pada saat itu jahiliyah. Jadi akhlak tuh fungsinya memang merubah kondisi jahil, nah tabiat-tabiat yang tidak benar. Tapi akhlaknya ada kaitannya dengan hati. Etika itu kan bisa dibuat lah. Adab ini hati, agar hati ini jangan sampai anak tuh senang memerintah kita. Itu adab. Contohnya Al-Quran. Nabi siapa yang sakit tuh? Nabi Ayub. Nah, Sidin disentuh apa? Sidin meminta sembuhkan penyakit kuning dengan kalimatnya ya arhamar rahimin. Tidak kalimat irhamni. Kalau irhamni kan perintah, itu amar. Nah itu maksudnya di situ adabnya. Jangan sampai anak itu memerintah kepada orang tua, itu kada adab. Walaupun pangkatnya tinggi, walaupun dia sebagai apa saja, itu adab seperti itu. Jadi adab itu ada hubungannya dengan hati, sopan santun, itu adab. Makanya Rasulullah itu kan adabani Rabbi ahsana ta'dibi. Jadi adabnya memang anugerah Allah. Itu maksudnya bedanya dengan akhlak. Sampai kah?
Sampai sini dulu lah. Mudah-mudahan apa yang kita baca pada malam hari ini tentang tugas kita sebagai kedua orang tua ialah memberikan pengajaran iman dulu menurut Al-Quran agar anak itu selamat dan kita selamat, karena itu perintah Allah. Supaya kita berharap dengan kita ajarkan iman Al-Quran, maka mudah-mudahan kita di dunia berkumpul, di akhirat berkumpul. Itu kalau harapan kita. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik dan hidayah kepada kita berataan sehingga kita dapat melaksanakan tugas-tugas yang memang kita diwajibkan oleh Allah untuk mendidik anak kita. Dan mudah-mudahan Allah mengampuni segala kekurangan kita dan dosa kita dan dosa kedua orang tua kita dan dosa kaum muslimin seluruhnya. Al-Fatihah. Ila hadratin Nabi.